Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Selama 3 hari, kebakaran lahan tak kunjung usai di desa Sateko. Akibatnya, kabut asap kembali selimuti wilayah Ogan Ilir. Seorang ayah tega cabuli anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun di Sukarame, Kota Palembang. Ratusan warga Kota Palembang gelar aksi bela Palestina di Bundaran Air Mancur, Kota Palembang. Massa mendesak pemerintah untuk meminta PBB agar menghentikan serangan Israel ke Palestina. Selama 3 hari, kebakaran lahan tak kunjung usai di desa Tanjung Sateko, Ogan Ilir. Petugas terus melakukan upaya pemadaman dengan menerjunkan 2 helikopter waterbombing. Total lahan yang terbakar seluas 2 hektar. Kebakaran lahan tak kunjung usai di desa Seteko, Ogan Ilir. Kebakaran lahan sudah berlangsung selama 3 hari pada Jumat lalu. Cuaca panas disertai kencangnya angin membuat api kian membesar hingga mendekati permukiman warga. Upaya pemadaman terus dilakukan Satgas Karhutla Ogan Ilir dengan menerjunkan 2 helikopter waterbombing. Agar api tidak semakin meluas, para petugas melakukan penyekatan dengan membasahi daerah yang belum terbakar. Minimnya sumber air membuat petugas terkendala untuk memadamkan kobaran api. Kesulitan di lapangan sumber air. Sumber air di sini tidak ada lagi. Jadi kita menggunakan tangki untuk melakukan kegiatan pemadaman. Pemadaman untuk di sekitar pemukiman itu yang menjadi prioritas kami. Kawan-kawan lagi berusaha, mohon doanya untuk kegiatan kawan-kawan hari ini. Kawan-kawan dari BPBD Manggal Agni sudah berbagi tempat untuk menyekat supaya api tidak mendekati atau masuk ke pemukiman. Diperkirakan luas lahan yang terbakar di kawasan ini mencapai lebih dari 20 hektar. Akibat kebakaran ini, kabut asap kembali menyelimuti wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Seorang gadis perempuan mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh mantan istri kekasihnya. Akibatnya korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan tangannya. Diduga penganiayaan dilatar belakangi rasa cemburu. Ditemani dengan keluarganya, gadis berinisial CA mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Gadis berusia 16 tahun ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai mantan istri kekasihnya. Akibatnya, korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan tangannya setelah dipukul oleh pelaku menggunakan botol. Kejadian bermula saat korban bersama temannya bertemu dengan pelaku di Jalan Letkol Iskandar, Palembang. Keduanya terlibat cekcok hingga pelaku berujung memukul korban dengan botol dan mencakarnya. Meski keluarga korban berusaha mendamaikan keduanya, namun pelaku justru tidak terima. Datang kan nangis ngamuk, ngomong dan dikeroyok wong cek itu. Nah, kami sebagai keluarga udah setuju. Kami datangi ke rumah si itu tadi kan pelaku tadi dengan baik-baik, tapi keluarganya ngagak kami cek itu. Ya kami cak mana cerita, dia kata jawaban. Ya sudah, kalau kita ngadu kan. Diduga kasus penganiayaan ini dilatar belakangi rasa cemburu buta pelaku terhadap korban karena memiliki hubungan spesial dengan mantan suaminya. Kasus penganiayaan ini telah ditangani Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang supir dan kernet agen perjalanan asal Lampung menjadi korban pengeroyokan di kawasan wisata Benteng Kuto Besak, Palembang. Keduanya mengalami luka memar dan lebam di bagian tubuh. Diduga para pelaku merupakan juru parkir dan preman setempat yang marah saat tidak diberi uang oleh korban. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat korban pengeroyokan membawa besi dongkrak mengejar salah satu pelaku yang telah mengeroyoknya.
Namun sejumlah rekan pelaku berusaha mengejar dan merampas besi yang dibawanya. Keributan itu pun berakhir setelah warga ikut melerai. Kasus pengeroyokan ini dialami oleh seorang supir dan kernet agen wisata perjalanan asal Lampung yang membawa rombongan pengajian ke kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang. Namun di tengah kunjungan tersebut, sopir dan kernet dimintai rokok dan uang oleh orang yang diduga juru parkir dan preman setempat. Meski sang supir sudah memberinya rokok, tetapi pelaku justru melempar ke muka korban dan melakukan pengeroyokan. Akibatnya korban mengalami luka memar dan lebam pada bagian tubuh. Dilemparin Pak rokok itu Pak ke muka saya. Nah, diam saya kan. Diam, mana saya diam. Saya turun mobil langsung ditendang Pak, langsung terjang saya. Langsung terjang. Langsung udah habis terjang. Anak saya turun, membela kan. Membela, dikeroyok lah anak saya sama orang dua itu yang di foto ini. Nah, dikeroyok sampai sininya robek banyak Pak. Terus datang lagi Pak, udah kualan saya Pak, digebuk orang rame Pak. Kasus pengeroyokan ini telah dilaporkan korban kepada pihak Polrestabes Palembang. Sementara dari rekaman kamera pengawas, polisi telah mengidentifikasi para pelaku yang diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap para korban. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Polisi meringkus seorang pria pelaku pencabulan anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun. Kasus asusila ini terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan pelaku kepada kakak perempuannya. Korban ditangkap polisi saat tertidur lelap. Polisi menggerebek rumah pelaku pencabulan anak kandungnya di kawasan Sukarami, kota Palembang. Pelaku berinisial SA yang sedang tertidur lelap sontak terkejut melihat kedatangan polisi. Pria Parubaya ini ditangkap polisi atas tuduhan telah mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan sang ayah kepada kakak perempuannya. Pelaku mengakui perbuatannya saat dihadirkan polisi dalam gelar perkara di Polrestabes Palembang pada Kamis lalu. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku di kamar korban. Pelaku pencabulan terhadap anak yang kebetulan dilakukan oleh orang tua kandung sendiri yang mencabuli anak pada saat anak sedang istirahat, kemudian di dalam rumah. Tadi pengakuan pelaku udah berapa kali Bang yang dilakukan? Kalau pelaku mengaku baru 1 kali ini melakukan. Alasannya melakukan itu apa? Ya, hilaf. Apa istilah? Ada. Tahu nggak istilah? Iya, tahu. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan hasil visum korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.